Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Muslim Cerdas. Sahabat, polemik tentang sunnah dan bid'ah muncul disebabkan oleh faktor ghirah atau semangat ingin meneladani sunnah Nabi Muhammad SAW pada semua aspek kehidupannya. Semangat yang lahir dari rasa mahabbah atau cinta sebagai manifestasi keimanan kepada Nabi. Semangat yang sangat positif dan harus dipupuk dan dirawat sampai ajal menjemput. Mudah-mudahan menjadi wasilah atau sarana mendapat barokah dan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Sunnah dan bid'ah menjadi masalah setelah masuknya pemahaman Wahabiyah di kalangan umat Islam pada abad 19. Kemudian berbuntut panjang. Berawal dari kesederhanaan kalangan Wahabi dalam memaknai bid'ah, yaitu segala sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Bid'ah terkait erat dengan af'al zahir Nabi SAW. Apa yang dilakukan Nabi SAW sunnah. Sebaliknya perbuatan yang tidak pernah dikerjakan Nabi adalah bid'ah. Kemudian berlanjut, pelaku bid'ah dianggap sesat atau dolal. Orang sesat tempatnya di neraka, kata Wahabi. Mereka punya dalil untuk menyesatkan dan menerakakan umat non-Wahabi yang sebenarnya untuk mengunggulkan golongan mereka di atas golongan umat lain. Secara sosiologi agama, pemahaman ini secara tidak langsung telah menanam benih konflik di tengah masyarakat yang majemuk. Semangat mengikuti sunnah Nabi SAW tidak diimbangi dengan kesungguhan dalam memahami sunnah Nabi secara mendalam, mencerminkan ketidakjujuran semangat itu sendiri. Ada syahwat tersembunyi di baliknya. Ketidakseriusan memahami makna bid'ah ditutupi oleh jargon kembali ke Quran dan sunnah. Itulah andalan Wahabi. Padahal Quran dan hadis bisa diamalkan setelah dijelaskan maksudnya, dirinci maknanya, ditakyid kemutlakannya, ditaksis keumumannya, dan lain-lain. Sunnah dan bid'ah secara mutlak dan am atau umum selain susah diamalkan, juga membuka pintu bagi siapapun untuk memvonis orang lain sebagai pengikut sunnah atau ahli bid'ah. Dengan menyederhanakan makna bid'ah yang sangat tercela sebagai lawan dari sunnah, kaum Wahabi mengalihkan makna syar'i sunnah menjadi fardu. Akhirnya dalam paradigma kaum Wahabi, hukum syura hanya ada dua kategori sunnah, fardu, sunat, dan mubah, dan bid'ah, makruh, dan haram. Perbuatan Nabi SAW menjadi dasar Wahabi menetapkan suatu perbuatan termasuk sunnah atau bid'ah. Menetapkan secara mutlak dan umum membuat sunnah dan bid'ah menjadi kabur, sunnah diamalkan. Sebab perbuatan Nabi mengikuti status dan peran beliau SAW. Secara umum ada dua peran dalam diri Nabi, yaitu sebagai pribadi manusia dan sebagai Nabi pembawa syariat. Perbuatan Muhammad SAW sebagai manusia dan Nabi memiliki konsekuensi hukum bagi umatnya. Apakah wajib, sunnah, mubah, makruh, ataupun haram? Sebagai manusia, Nabi Muhammad SAW melakukan perbuatan, perjalanan, makan, minum, duduk, berbicara, senyum, marah, berpakaian, berkendara, dan lain-lain. Perbuatan Nabi SAW sebagai manusia disebut jibiliyah. Hukum asal perbuatan jibiliyah Nabi SAW mubah bagi umatnya. Sedangkan perbuatan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasulullah ada yang khusus untuk beliau dan tidak mungkin bisa dilakukan oleh umatnya berupa mukjizat seperti membelah bulan, Isra Mi'raj, mengucurkan air dari jari tangan, dan lain-lain. Selain itu ada perbuatan khusus untuk beliau namun haram untuk umatnya seperti poligami lebih dari 4. Ada perbuatan Nabi SAW yang wajib bagi dirinya tapi sunnah bagi umatnya seperti sholat tahajud. Ada lagi perbuatan Nabi yang haram bagi dirinya tapi halal bagi umatnya seperti menerima sedekah dan meninggalkan harta warisan. Bahkan ada perbuatan yang tidak dilakukan Nabi tapi justru banyak dilakukan umatnya, yaitu membaca dan menulis.
Dari fakta-fakta perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, mencegah kita dari pemahaman perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara nafsi-nafsi, sesuai selera syahwat seperti yang dilakukan oleh kaum Wahabi ini. Perbuatan Nabi harus dipahami menurut kerangka berfikir tafsiri. Dalam hal ini usul fikih, sehingga pengaitan perbuatan Nabi dengan perbuatan umatnya bisa dilakukan secara akurat. Definisi dan pembagian bid'ah menurut ulama salaf non-Wahabi. Karena itu ulama ahli sunnah non-Wahabi itu telah membahas bid'ah dengan apik, mulai dari definisi bid'ah itu sendiri dan pembagiannya. Berikut ini adalah kutipannya. Dari Imam Syafi'i membagikan bid'ah kepada dua, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Yang pertama, pembaharuan dari hal-hal yang bertentangan dengan kitab sunnah, atsar atau ijma. Maka pembaharuan ini adalah pembaharuan yang menyesatkan. Yang kedua adalah pembaharuan berupa kebaikan yang tidak bertentangan dengan salah satu tersebut. Maka pembaharuan ini adalah pembaharuan yang tidak tercela. Dari Imam Nawawi, ulama besar dari mazhab Syafi'i, dalam kitab Tahzib Al-Asma wa Al-Luqah, bid'ah pada syara adalah menciptakan sesuatu yang tidak ada pada masa Rasulullah. Bid'ah terbagi kepada hasanah dan qabihah. Sementara itu dari Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau berkata dalam kitab Fathul Bari, yang artinya, dan yang pasti bid'ah itu jika masuk di bawah yang dianggap baik dalam syara, maka ia adalah hasanah, dan jika masuk di bawah yang dianggap buruk dalam syara, maka ia adalah buruk, dan jika tidak masuk dalam keduanya, maka ia bagian dari hal mubah dan bid'ah untuk terbagi kepada hukum. Sebagian telah kami terangkan sebelumnya, bahwa sebagian ulama berpendapat bahwa bid'ah secara istilah syara hanyalah perkara-perkara yang tidak memiliki landasan dalam syara, sedangkan perkara baru yang memiliki landasan dalam syara tidak dikatakan bid'ah pada uruf syara, tetapi hanya dikatakan bid'ah secara lughawi. Maka berdasarkan pemahaman ini, kata bid'ah hasanah yang dalam kalam para pembesar ulama ketika membagi bid'ah pada hakikatnya adalah bukan bid'ah. Dari kalam Ibnu Hajar Al-Asqalani tersebut sangat jelas beliau mengatakan bahwa bid'ah dalam istilah syara adalah sesat. Sedangkan Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani sendiri merupakan salah satu ulama yang dengan tegas menyatakan bahwa perayaan Maulid adalah bid'ah hasanah.